Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video kali ini aku mau sharing aja terkait dengan beberapa pengalaman aku dalam menggunakan layanan perbankan, baik dari bank konvensional ataupun dari bank digital. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang sama seperti aku. Nanti bisa komen di kolom komentar ya, biar sama-sama sharing. Jadi aku pernah mengalami beberapa telepon masuk yang memang nggak dikenal dan nomor telepon kantor itu dari dulu tuh BII ya, sekarang mungkin Maybank. Dulu tuh aku taruh dananya di tabungan warna ungu gitu, tabungan khusus perempuan gitu, nggak gede sih, cuman berapa ya dulu tuh dua setengah juta atau berapa gitu ya, harus diendapkan 3 bulan. Ada woman gitu lah, intinya bukunya warna ungu. Nah itu kalau pokoknya mungkin kalau kita punya dana tertentu atau ikut program tertentu, mungkin terbaca di pusat itu mungkin harus menawarkan program yang lain, entah untuk untuk kredit ataupun menawarkan program yang lain selain tabungan tersebut. Nah itu singkat ceritanya, itu nggak terlalu benar-benar ganggu sih, cuman ada beberapa kali yang menurut aku sangat mengganggu ketika kita punya tabungan, aku sebutin CIMB Niaga ya, tadi juga aku sebutin kan Maybank. CIMB Niaga itu waktu itu aku punya dana 10 juta beberapa tahun lalu ya. Aku memang taruh dana itu untuk dana dingin aja, naruh di sana 10 juta. Tapi entah gimana, mungkin dia punya sistem kan, biasanya kan khusus untuk nasabah tertentu nominal berapa-berapa, dia punya program untuk ditawarkan. Nah seperti dulu aku kerja di BTN pun begitu ya. Jadi dana sekian-sekian untuk ditawarkan produk ataupun program yang sedang berjalan, misalnya produknya waktunya 3 bulan. Nah singkat cerita, karena aku masih saving dananya di CIMB, waktu itu buka tabungannya sepele kok, cuman tabunganku emang untuk mengendap aja gitu, nggak ngambil bunga karena tabunganku kan kecil ya dan bebas biaya administrasi. Nah ini yang super ganggu gitu kan, ditambah lagi aku ditawarkan untuk kartu kredit CIMB Niaga. Nah itu sampai akhirnya datang pun aku nggak aku pakai, karena emang pas kalau kartu kredit itu bantu teman aku, Kak tolong Kak gitu. Pas aku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak dipakai, nggak aku aktifin nggak apa-apa ya, cuman aku takut gimana aku tetap telepon ke kontak senternya minta tolong, ini saya tidak mengaktifkan, saya sudah menerima tapi saya tidak mau pakai atau tidak mengaktifkan, jadi dapat kartunya 2 sekaligus. Nah mungkin ya data kita terbaca ya, kita sebagai pengguna untuk kartu kredit, dan juga ada tabungan mungkin kalau untuk dana nominal berapa-berapa yang tadi aku bilang kan, dia selalu menawarkan, dan itu menurut aku ganggu banget ya, karena memang mungkin mereka juga punya target gigih banget gitu, dan hampir setiap hari alhasil dananya aku tarik gitu, jadi aku tidak menggunakan lagi. Nah, yang terakhir nih pengalaman aku pakai Alobank. Nah, Alobank ini setiap muncul di beranda aplikasinya, pas awal-awal sih belum ya, kayak promo terkait dengan deposito sampai dengan sekian gitu kan. Nah, kemudian setiap Rabu juga ada program promo ya, jadi suku bunganya lebih tinggi daripada bunga di hari biasa. Jadi hari Rabu tuh pasti rate-nya lebih tinggi. Nah sekarang itu yang aku alamin beberapa bulan sudah menggunakan Alobank, dia tuh promonya terkait dengan pay later, atau misalnya kayak ngutang lah ya jatuhnya, itu selalu muncul di beranda, aku selalu skip gitu. Nah kemarin itu dalam beberapa hari aku dapat telepon gitu kan, itu kalau kita punya aplikasi Get Kontak suka muncul ya, di Get Kontak suka muncul namanya, langsung otomatis aku blokir nomornya. Lalu nggak sampai di situ, tetap dia usaha pakai nomor lainnya, aku blokir juga. Pas aku alamin dulu diminta untuk follow up gitu kan, dana untuk nominal berapa, kayak diminta untuk grow ya, kemudian juga ada yang di atas berapa, jadi itu beda-beda, kita punya program tuh macam-macam. Kalaupun misal telepon gak diangkat, baiknya coba di WhatsApp dulu gitu kan, perkenalan diri, karena telepon tuh kadang mereka ada yang pertama gak mau ngangkat karena nomor teleponnya asing,
Kedua, ya takutnya penipuan kan gitu kan, kebanyakan kan telepon, kebanyakan penipuan lah intinya. Kalau dari WhatsApp kan minimal perkenalan, kita dari mana gitu kan, ada program apa gitu kan. Setidaknya kalaupun memang nggak ikut, tetap nasabah mengetahui, oh iya ada program ini gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa nggak nyaman aja sih kalau memang masih sistem telepon terus kayak keganggu nih. Ini aku udah nggak diganggu nih ya 1 hari kemarin karena aku udah blokir nomor telepon Alobank. Ini ada salah satu bank digital yang aku pakai gitu dari tahun lalu, setahun lebih lah, pas tahun lebih. Nah Jago aku pakai gitu, tapi sebelum buka Jago aku buka Sibank, dan dua-duanya tuh memang nggak ada telepon yang ganggu-ganggu. Tapi aku mau bahasnya tentang Jago ya. Jago ini kan ada kerjasama ya dengan Bibit, bisa untuk kita bisa top up untuk reksadana atau pembelian saham dan lain-lain gitu. Nah, enaknya tuh aku merasa nyaman karena kalau misalnya mereka punya program, kita nggak diteleponin gitu. Selalu ada notifikasi masuk gitu. Dapatkan cashback senilai sekian gitu. Dapatkan cashback senilai sekian, ikuti deposito misalnya minimalnya berapa, kemudian untuk jangka waktunya berapa gitu, dan khusus untuk berapa orang pertama gitu kan. Jadi tuh kita memicu untuk mengikuti bagi nasabah yang mau, dan itu menginformasikan. Satu lagi nih, tadi kan aku bahas contoh bank digitalnya itu Bank Jago ya, tidak mengganggu gitu kan. Itu udah lama, makanya aku kasih contoh udah lama punya range tertentu kan. Kalau misalnya bank tuh, oh iya nih pengguna Bank Jago nih dananya masuk ke reksadana atau untuk saham kesini nih, untuk kesini, berarti nasabah bisa dikategorikan mereka punya sistem ya, pasti baca lah. Tapi mereka tidak mengganggu kita gitu. Caranya dengan memberikan notifikasi, selalu masuk, kita pasti baca gitu. Dan sekarang bank yang aku pakai pun itu banyak banget sih bank yang gue pakai. Iyalah gitu kan, manfaatin namanya promo-promo. Itu program dari Bank Saku, dia selalu ada update masuk, notifikasi masuk ke handphone kita. Baik misalnya suku bunga atau produk semacam kita pakai kris ya, itu dapatkan berapa gitu untuk dapat cashback ataupun diskon untuk membeli apa gitu, dan itu lebih menarik bagi aku. Dan sebenarnya dari Bank Saku ataupun Bank Jago juga selalu menginformasikan, jadi ada notifikasi masuk gitu kan, ada semacam inbox untuk kayak keterangan transaksi kita hari ini atau 1 minggu ini gitu, dan juga untuk promonya gitu, sama seperti Bank Saku. Jadi mereka menginfokan ya itu, jadi mereka menarik, oh ya ada notifikasi masuk tuh kayak ada tandanya apa gitu, nanti kita tinggal baca gitu tanpa mengganggu para nasabah gitu. Nah kalau misalkan konvensional kan kebanyakan masih pada telepon ya. Bank Alobank juga mungkin harusnya mengikuti jejak bank-bank lain gitu. Mungkin karena grupnya Bank Mega ya, jadi masih sistem telepon. Nah, untuk bank konvensional mungkin nanti bisa belajar dari bank-bank tersebut ya. Karena yang aku lihat di BTN juga sudah ada informasi notifikasi terkait dengan program. Duh, jadi ingat BTN. Saran aku juga ya, itu kan notifikasi memang kadang suka masuk ya, cuman tidak sesering seperti Bank Jago sih aku rasa. Jadi CS-nya itu diminta untuk follow up untuk informasi ke nasabah bahwa memang ada program nih, misalnya untuk BTN siap ikut programnya minimal 2 tahun atau 3 tahun, minimal nominalnya 200.000 atau 500.000, dapatnya tumbler atau apa gitu. Tapi by phone menurut aku sih pertama menghabiskan waktu layanan ataupun jam pulang CS ya, menurut aku kurang efektif. Tidak menggunakan WA blast gitu kan, kecuali untuk nasabah yang memang sudah deket. Dan itu membuat nasabah tidak nyaman ya kalau misalnya kita teleponin terus. Kemudian juga nanti kan nomor teleponnya diblokir, andai kata memang ada yang lebih urgent lagi atau memang lebih benar-benar darurat, itu nomor teleponnya udah diblokir gitu. Jadi sekarang harusnya sih lebih fokus ke kenyamanan. Jadi sih saran aku ya, bank-bank besar ngikuti cara dari kayak itu yang aku maksud gitu kan, lebih nyaman. Aku kayak
tidak mengganggu waktu nasabah gitu kan, lebih ada notif masuk gitu kan, kayak di pop up kita nggak usah buka pun udah kebaca gitu kan di halaman utama, oh programnya gini gini gini, dapetin cashbacknya segini gini, atau misalnya mau pinjam dengan ngeklik ini nih, udah cukup seperti itu gitu kan. Kalaupun memang mau lebih, nah kenapa nggak pakai WA yang aku bilang otomatis gitu dari pusat gitu, tanpa mengganggu CS-nya, kecuali untuk nasabah tertentu ya yang memang dikategorikan dekat. Mungkin itu sih pengalaman aku ya guys. Mau ngomongnya dikit malah kepanjangan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh sharing ke aku. Nah, kan ini story itu kan hilang 24 jam, nanti aku share di YouTube. Mungkin cukup sekian guys untuk informasi yang aku bagikan, atau nggak cuma sekedar sharing sih. Kalau kalian udah tahu ya nggak apa-apa, tapi diantaranya kan nggak semuanya orang tahu ya. Cukup sekian guys. Kalau memang ada salah kata ataupun misalnya kurang jelas, mohon maaf karena aku juga sambil belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.